Selamat datang kembali di channel Dapure Agus Beca, membangun peradaban bangsa untuk kejayaan Nusantara. Saat ini saya berada di kedai kopi yang berada di pinggir Sungai Code, Yogyakarta, tempat di mana anak-anak muda Jogja nongkrong untuk membicarakan tentang Indonesia. Dan malam hari ini satu kehormatan bagi saya kedatangan seorang tamu penting yang sudah 3 bulan 4 bulan ini saya tunggu-tunggu dan baru kali ini bisa bertemu dan kita akan bincang-bincang di podcast Dapure Agus Beca, seorang tokoh aktivis Jogja, tokoh GSNI, tokoh GMNI, dan masih banyak lagi pangkat yang beliau sandang. Terakhir beliau juga mendirikan Aliansi Bela Garuda atau ABG. Walaupun namanya ABG, tapi tamu saya sudah agak baby boomers ini. Selamat malam Mas Toto. Selamat malam Mas Agus. Terima kasih bisa hadir di podcast saya. Sama, terima kasih juga. Luar biasa sekali. Ya. Hadir. Dan malam hari ini kita akan bincang-bincang sesuai dengan apa yang akan direncanakan Mas Toto tanggal 26 kalau nggak salah Mas 26 Toto, ya. November Yang besok, akan ya. bicara tentang kedaulatan pangan ya. Siap. Apa ini tema yang akan diangkat adalah daulat rakyat tentang revolusi pertanian Indonesia untuk Ganjar dan Mahfud. Tentunya dari temanya ini akan menjadi sebuah rekomendasi untuk Mas Ganjar dan Pak Mahfud jika nanti mendapatkan amanah dari rakyat Indonesia untuk memimpin negeri ini. Karena secara filosofis Indonesia ini adalah negara agraris. Iya, Mas Toto. Akhir-akhir ini ada satu kekhawatiran tentang darurat pangan ya. Siap. Di Indonesia ini yang menyebabkan kekhawatiran kita tentang darurat pangan ini salah satunya adalah menyempitnya lahan pertanian dan berkurangnya jumlah petani. Ya. Nah, ini krisis krusial yang dihadapi dunia masa depan atau bahkan mungkin sudah mulai saat ini sudah kelihatan ya, adalah krisis energi dan krisis pangan. Ya. Kita akan bicarakan pangan terlebih dahulu. Artinya bahwa secara data statistik yang saya peroleh dari BPS tahun 2019, bahwa mayoritas atau 15,89 juta petani itu hanya memiliki luas lahan sekitar kurang dari setengah hektar. Ya. Kemudian sebanyak 4,34 juta petani, luas lahannya berkisar antara setengah sampai 0,99 hektar. Ya. Sementara petani yang luas lahannya sebesar 1 sampai hampir 2 hektar itu hanya sebanyak 3,81 juta jiwa. Ya. Ini sangat mengkhawatirkan karena berkurangnya lahan pertanian dan semakin sedikitnya petani di Indonesia ini tentu akan mengancam pangan kita ke depan. 20 tahun ke depan misalnya, kita ini mau makan apa? Apa yang menjadi konsentrasi Mas Toto ke depannya tentang pangan Indonesia ini? Ya. Jadi begini Mas Agus. Jadi memang yang disampaikan Mas Agus tadi benar. Kalau dari data statistik yang ada bahwa rata-rata kepemilikan tanah bagi petani di Indonesia ini mengalami penurunan yang cukup serius, cukup signifikan, sehingga saat ini tinggal sekitar 380 meter, 0,3 hektar rata-rata kepemilikan tani. Ini bisa karena terdesak oleh industrialisasi, mungkin bagi waris, ya, atau persoalan-persoalan lainnya, keterdesakan petani dalam persoalan ekonomi sehingga dijual dan lain sebagainya. Jadi memang keluasan kepemilikan tanah di petani saat ini sangat-sangat memprihatinkan. Ya. Nah, kondisi kepemilikan yang sempit ini apabila tidak segera dilakukan sebuah revolusi pertanian, ya, menurut hemat kami ini benar-benar Indonesia akan terancam oleh krisis ekonomi, ya. Terutama krisis pangan. Ya? Krisis pangan ini akan sangat-sangat
menghantui kita ke depan, ya gitu. Nah, sementara kebijakan pertanian sampai saat ini benar-benar tidak berpihak kepada petani. Betul, ya. Artinya apa? Bahwa petani saat ini masih hanya dipandang sebagai objek saja daripada program-program pemerintah. Petani tidak dilibatkan di dalam sebagai subjek di dalam rumahnya, di dalam sawahnya, di dalam daerahnya sendiri dari kebijakan pemerintah itu. Jadi petani ini hanya menjadi objek subsidi pupuk, subjek subsidi bibit, ya, dan lain sebagainya. Tetapi ketika sampai kepada pasca panen, kembali mereka akan mengalami sebuah ironisasi di dalam masalah ekonomi. Apa itu? Pasti akan jatuhnya harga beras, harga gabah karena pemerintah sendiri tidak ikut campur di dalam perlindungan regulasi terhadap petani ini. Nah, ini menarik ini Mas. Artinya kira-kira kalau boleh tahu bocorannya, apa konsep holistiknya dari teman-teman yang akan mengadakan apa Mas? Semacam rapat kerja atau apa besok tanggal 26 ini? Bukan rapat kerja, penyampaian pesan saja. Penyampaian Jadi, pesan ini berupa konsep tentang revolusi pertanian. Ya. Revolusi pertanian ini didasari oleh persoalan itu tadi, ada 4 hal yang memprihatinkan dari kondisi petani saat ini. Pertama mengenai itu tadi, kepemilikan yang semakin menyempit, lalu kelemahan petani di dalam akses pasca panen, artinya di pasar, ya. Kelemahan petani di dalam mengakses permodalan dan industri, ya, serta lemahnya regulasi perlindungan pemerintah terhadap petani. 4 hal inilah yang membuat Front Marhenis Yogyakarta mencoba untuk merumuskan tentang revolusi pertanian. Jadi revolusi pertanian itu jangan dipikirkan seperti revolusi hijau seperti zaman dulu yang bakar-bakaran, yang semacam itu. Bukan. Revolusi pertanian ini adalah sebuah terobosan kebijakan dari pemerintah yang harus lebih berpihak kepada para petani. Artinya dalam hal ini dari semua sisi, baik itu dari sisi hukum, dari sisi perbankan, dari sisi akademik, ya, maupun dari petani sendiri, ini harus dibuat sebuah keputusan pemerintah yang sinergi sehingga dapat menguntungkan petani. Apa yang akan disampaikan oleh teman-teman Front Marhenis Yogyakarta, ya, rencana tanggal 26 itu tentang revolusi pertanian ini, ya. Saya menjadi teringat tentang keberpihakan Bung Karno terhadap kaum petani khususnya, ya. Ketika Bung Karno berjumpa dengan Pak Marhen, ya. Disitulah bagaimana perbincangan antara Bung Karno dengan petani yang notabene adalah petani yang tidak memiliki sawah dan sebagainya. Ini begitu mengena sekali di hati Bung Karno. Menurut Mas Toto gimana ini? Jadi mungkin saya luruskan sedikit ya Mas ya. Jadi yang namanya Pak Marhen itu bukan petani yang tidak memiliki sawah. Betul. Dia memiliki sawah secukupnya, dia memiliki alat produksi, punya cangkul, punya garu, dia juga memiliki keahlian di dalam bertani. Ya. Jadi sebenarnya modal dia untuk bertani itu cukup. Betul. Tetapi Marhen ini tetap menderita, tetap miskin karena sistem. Nah makanya dari dasar pemikiran inilah Soekarno membuat sebuah ajaran yang namanya Marhenisme. Nah, di dalam pelaksanaannya ini harus dilaksanakan oleh
para marhenis ini, yang notabene para marhenis ini harus berjuang untuk kepentingan kaum marhen. Makanya erat sekali hubungannya antara marhenisme ajaran Bung Karno ini dengan revolusi pertanian ini. Inilah yang akan diperjuangkan oleh teman-teman Front Marhenis Jogja untuk agar ini bisa menjadi rekomendasi pemerintahan mendatang ya. Iya, khususnya di bidang kepada pertanian ya. Khususnya kepada Mas Ganjar ini. Ya, betul. Iya. Itu, J. Itu yang kita berikan besok kepada Mas Ganjar selaku calon presiden dan Pak Mahfud sebagai calon wakil presiden, sebagai sebuah pesan, sebagai sebuah amanah dan mandat dari Front Marhenis Yogyakarta kepada mereka berdua. Iya, tadi saya teringat apa yang dikatakan Mas Toto tadi tentang bahwa jangan sampai petani itu hanya dijadikan sebagai objek semata ya, tetapi menjadi subjek juga dalam pembangunan. Itulah sebabnya makanya Bung Karno begitu menghargai petani, bahkan sampai petani itu dijadikan semacam penyangga tatanan itu tadi ya. Penyangga tatanan yang menjadi kata petani ya, penyangga tatanan negara Indonesia kalau tidak salah ya. Nah, ini mungkin nanti yang akan menjadi rekomendasi dari teman-teman Front Marhenis Yogyakarta. Nah, bukankah di zaman Jokowi ini juga petani sudah diperhatikan, Mas? Dengan diberinya kartu untuk pembeli pupuk, subsidi pupuk dan sebagainya. Pandangan Mas atau gimana? Ya, begini. Jadi kami tidak menafikan bahwa pemerintah pada zaman pemerintahan Jokowi ini cukup memberikan subsidi yang besar kepada masyarakat pada umumnya, khususnya kepada petani juga. Namun dalam hal ini ada sesuatu yang mesti harus diluruskan. Artinya bahwa subsidi yang diberikan oleh pemerintah itu belum tentu tepat kepada sasaran. Betul, iya. Artinya kita bisa melihat misalnya subsidi pupuk. Subsidi pupuk ini berupa pupuk non-organik. Ya, pupuk non-organik. Artinya kepentingan dan keuntungan pertama yang didapat oleh subsidi ini siapa? Adalah produsen pupuk. Kan kayak gitu. Subsidi untuk alat pertanian. Siapa yang mendapat keuntungan pertama adalah alat produsen pertanian. Ya. Jadi artinya di sini sekali lagi petani di sini tetap menjadi objek daripada program pemerintah. Ya. Apakah itu tidak baik? Baik itu, hanya perlu diluruskan sistemnya. Bahwa subsidi ini adalah mesti harus lebih tepat diberikan kepada petani. Ya, caranya bagaimana? Itu nanti mesti ada sebuah peta pertanian di masing-masing daerah. Misalnya daerah A ini menjadi lumbung padi, daerah B ini menjadi lumbung singkong, daerah C ini menjadi lumbung bawang merah. Nah, ini dijumlahkan berapa jumlah petaninya, sehingga benar-benar subsidi ini tepat sasaran. Dan sebaiknya subsidi itu diberikan pasca panen. Pasca panen. Artinya kalau sekarang ini subsidi itu diberikan sebelum masa tanam berupa pupuk, berupa bibit, ini menurut kami lebih tepat kalau diberikan pasca panen. Artinya harga hasil pertanian itu bisa tetap terjaga dengan subsidi dari pemerintah ini. Nah, ini mungkin yang menyebabkan kenapa jumlah petani di Indonesia ini selalu terus saja berkurang. Karena mungkin salah satunya adalah petani itu kan sebagai produsen ya, tetapi produsen yang selalu merugi karena ketika pas masa tanam harga bibit naik, harga pupuk juga naik, tapi ketika panen mereka harga gabah turun. Ini yang mending mereka jadi buruh bangunan di kota dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ini
menjadi problematika tersendiri dalam revolusi pertanian, saya kira, Mas. Iya, itu loh yang menjadi salah satu perhatian kita di situ, Mas Agus. Ya, Artinya bahwa bagaimana pertanian ini harus dirubah, ya. Ya. Harus dirubah mindsetnya menjadi salah satu usaha, salah satu unit usaha yang menarik, baik khususnya bagi generasi muda. Betul, Itu. Ini. jadi sekarang ini ada istilah petani milenial juga kalau Ya, nggak salah ya. itu sudah mulai ada kan semacam itu. Ya. Artinya ketika ini pertanian ini dimanage dengan baik, didukung oleh sebuah regulasi pemerintahan yang baik, itu juga hasilnya akan baik. Betul, ya. Ya, itu. Oke. Dan herannya kita ini kan berpredikat sebagai negara agraris ya. Kita ingat ketika zaman Habibie Ya. ini mestinya kita ini kan revolusi teknologi pertanian ya, tetapi yang kita kejar pada waktu itu revolusi kedirgantaraan. Ini kurang pas ya. Padahal di Vietnam itu merdeka tahun 1975, kita Ya. merdeka tahun 1945. Tetapi pertanian kita kalah jauh dengan Vietnam. Iya. Ketika kita dulu mengekspor beras ke Vietnam, sekarang justru kebalikan. Kita import beras dari Vietnam dan sebagainya. Iya. Ini ada problematika apa ini, Mas Toto? Justru inilah yang menjadi salah satu rekomendasi dari revolusi pertanian di sini. Ya. Sekali lagi kuncinya apa? Adalah keberpihakan pemerintah terhadap petani, terhadap pertanian. Ya. Karena kalau kita hanya berbicara persoalan pertanian tok, masih bicara masalah kedaulatan pangan tok, mungkin saja itu bisa terpenuhi. Pertanian bisa ditingkatkan produksinya dengan sebuah teknologi. Ya. Lalu kedaulatan pangan bisa digenjot pula, bisa dicapai dengan sebuah sistem teknologi juga. Bisa. Hasil riset dan sebagainya. Hasil riset dan peningkatan itu bisa dilakukan. Kedaulatan pangan bisa dicapai. Tetapi itu tidak menjamin kesejahteraan petani. Ini kuncinya di situ. Betul. Artinya bahwa kedaulatan pangan itu harus diimbangi, harus selaras dengan kesejahteraan petani. Meningkatnya kedaulatan pangan harus selaras dengan meningkatnya kesejahteraan petani. Ini yang menjadi rekomendasi utama dari revolusi pertanian dari Front Marhenis Yogyakarta ini. Itu. Saya curiga kenapa ini bisa terjadi seperti itu, bahwa petani tidak sejahtera dan sebagainya. Jangan-jangan ada mafia pangan, Pak? Pasti persoalannya adalah di situ, Mas. Jadi persoalannya di situ ketika ini sebuah contoh real yang bisa kita lihat secara nyata. Adalah seseorang yang bernama Surono Danu. Itu seorang petani, dulu pegawai pertanian, hanya sekedar seorang pegawai pertanian, namun dia dengan ketekunannya, dengan kemampuan otodidaknya, dia mampu menghasilkan sebuah bibit padi sertani dan bibit padi MSP, yang luar biasa. Padahal beliau ini tidak mendapatkan fasilitas pemerintah, dia tidak mendapatkan bantuan dan tidak memiliki apapun. Jadi Pak Surono Danu ini seorang ahli pertanian yang dia memiliki sebuah kemampuan memurnikan bibit padi. Sehingga menghasilkan bibit padi yang sangat-sangat luar biasa berupa bibit padi sertani itu yang ada di Lampung dan bibit padi MSP. MSP itu Mari Sejahterakan Petani. Beliau tidak mendapatkan fasilitas apapun dari pemerintah untuk memurnikan bibit ini. Dia Pak Surono Danu ini tanpa memiliki laboratorium yang besar, memiliki sebuah lahan yang luas untuk percobaan, tidak sama sekali.
bermodal ketekunan, keahlian dengan modal pinset ya. Pinset itu. Iya. Beliau mampu memisahkan antara padi yang jantan, padi betina mengawinkan, sehingga akhirnya mendapatkan bibit padi semacam ini. Nah, tetapi persoalannya adalah mengapa orang-orang seperti Surono Dan ini tidak pernah dilirik oleh pemerintah untuk mengembangkan karyanya, untuk meningkatkan kesejahteraan dari petani. Betul. Persoalannya apa? Ketika konsep Surono Danu ini dikembangkan, ya, pasti ini akan berdampak pada penggunaan pupuk non organik, ya, akan mengurangi impor bibit dari luar. Betul, Nah, betul, ya. ini semuanya siapa yang menguasai masalah pupuk non organik, bibit, bahkan impor beras. Ini adalah satu kelompok yang boleh dikatakan ini mafia pertanian itu sebenarnya di sini. Semacam kartel gitu lah ya. Semacam kartel itu di sini, ya. Ya. Jadi orang-orang seperti Surono Danu ini semoga saja semakin banyak di Indonesia, ya. Dia memiliki dedikasi, loyalitas yang sangat tinggi kepada petani dan memiliki keberanian untuk melawan, ya, melawan para kartel ini dengan swasembadanya. Betul, betul. Ya, ini yang salah satu contohnya di situ, Mas Agus, bahwa persoalan mafia pertanian ini juga masih sangat melingkupi lah sistem pertanian di Indonesia ini. Iya, betul. Ya, itu. Artinya bahwa harus ada goodwill dari pemerintah. Harus, ya, Ada harus. Regulasi harus ditata ulang. Ya, Ya. itu. Kuncinya di situ sebenarnya. Iya. Sekali lagi saya sampaikan tadi, kebijakan pemerintah yang berpihak kepada petani. Oke. Kuncinya di situ. Nah, Ya. yang berpihak pada petani, saya jadi ingat apa yang dilakukan Mas Ganjar di Jawa Tengah ya. Ya, Sekalipun barangkali itu belum menjadi sebuah gerakan yang masif, ya. tapi paling tidak sudah dilakukan oleh Mas Ganjar. Ada Ya. 5 strategi yang dilakukan Mas Ganjar dalam bidang pangan Ya, di Jawa Tengah. Yang pertama, dia mengajak atau berkolaborasi dengan kepala desa dan perangkat desa untuk menjaga ketahanan pangan. Kemudian beliau juga mengajak bekerja sama dengan Habib Syekh, ya. itu untuk menggerakkan pramuka, juga untuk melakukan ketahanan pangan. Kemudian mengajak para petani untuk menanam tanaman pendamping beras, misalnya Ya. umbi-umbian, kentang, sayuran, dan sebagainya. Kemudian Mas Ganjar juga mendirikan badan usaha milik petani. Ini artinya kan bahwa seorang Ganjar mempunyai awareness gitu, Ya. mempunyai kepedulian terhadap petani, sekalipun itu baru hanya skup lokal ya, Ya. baru Ya. skup Ya. lokal. Ya. Nah, Ya. ini tentu goodwill pemerintah ini ke depannya, seandainya nanti Mas Ganjar diberi amanah oleh rakyat, tentu ini akan menjadi sesuatu yang menarik. Dan tentu juga teman-teman dari Front Marhenis Yogyakarta juga bisa memberikan masukan-masukan dan sebagainya. Bahkan Mas Ganjar ini juga menghimbau kepada ASN untuk membeli beras Srino Srigeno atau apa namanya? Srino dari Klaten itu. Nah, ini luar biasa sekali. Ya. Pandangan Mas Toto gimana ini? Ya ini, jadi mengapa pertanyaannya sekarang adalah mengapa kami cenderung menyampaikan revolusi pertanian ini kepada Mas Ganjar, Ya, bukan kepada calon presiden yang lain. ya, Karena kami memandang bahwa Bung Ganjar Pranowo ini memiliki sebuah kepedulian yang nyata ya, terhadap rakyat kecil. ya, Ya, beberapa aksi dan program dia tentang SMK Jateng, tentang tuku lemah untuk omah, betul. lah Ya, yang disampaikan Mas Agus ini tadi. Ini kan hanya skopnya Jateng. ya, Ya, kalau ini bisa dikembangkan
di seluruh Indonesia kan bagus sekali. Betul, ya. Ya, makanya kami lebih cenderung menyampaikan konsep ini kepada Mas Ganjar karena kami melihat kepedulian Bung Ganjar ini kepada rakyat kecil, petani khususnya cukup bagus. Betul, ya. Ya, ini selaras dengan yang pernah terjadi di Yogyakarta. Ya. Ya, yang pernah terjadi di Yogyakarta. Sebenarnya goodwill daripada pemerintah daerah itu sangat besar pengaruhnya. Ya. Ya, di Jogja pernah ada seorang namanya Bupati namanya Idam Samawi, Bupati Bantul. Ya. Dia melakukan sebuah terobosan dengan menentukan harga dasar pokok dari hasil pertanian, Ya. bawang merah dan beras. Ya. Ketika itu harganya anjlok di bawah harga dasar, harga minimal, Ya. dibeli oleh pemerintah Kabupaten Bantul. Ya, lalu pemerintah Kabupaten Bantul menjualnya keluar kota nantinya. Jadi dengan sistem resi gudang kalau nggak salah. Ya, itu. Ini satu bentuk perlindungan yang jelas. Ya. Juga Bupati Mas Hasto Wardoyo ya, Iya. dari Kulon Progo itu Iya. juga pernah melakukan semacam itu dengan rasda, dengan sistem rasda beras daerah. Ya, artinya beras yang dihasilkan oleh petani Kulon Progo ini harus diutamakan untuk mengisi kebutuhan Bulog di Kulon Progo, sehingga harganya tetap stabil di sini. Betul, betul. Nah, ini jadinya sekali lagi dalam skop kecil, contoh-contoh kecil semacam ini di daerah sistem di Bantul, di Kulon Progo, di Jawa Tengah semacam ini sebenarnya sangat tergantung pada niat baik atau semangat daripada para pimpinan daerah untuk mengangkat, mensejahterakan harkat petani. Betul. Ya, nah ini skor kalau misalnya nanti hal-hal semacam ini, kalau Tuhan mengizinkan Mas Ganjar jadi presiden, ini bisa dikembangkan seluruh Indonesia. Betul. Kan luar biasa. Betul, ya. Ini yang maksud kami di Betul, situ. betul. Tapi yang tidak boleh kita lupakan, Mas Toto, bahwa serevolusinya apa teknologi pertanian, Ya. tapi kita juga tidak boleh meninggalkan local wisdom ya. Ya. Artinya kebijaksanaan daerah, kebijaksanaan lokal. Karena leluhur-leluhur kita ini juga punya local wisdom di bidang pertanian ya. Ya. Misalnya seperti sistem pertanian di Bali, Subak misalnya. Kemudian kita juga punya relief di Candi Barong. Ada relief di Borobudur ya. Ya. Tentang pertanian dan sebagainya. Bahkan di Candi Barong itu juga ada relief tentang Dewi Sri. Ya. Nah, Ya. ini tentu revolusi teknologi pertanian khususnya tidak boleh meninggalkan local wisdom ini. Ya. Jadi itu juga masuk di dalam usulan, di dalam mandat kita kepada Bung Ganjar tentang revolusi pertanian ini, Mas Agus. Jadi betapapun majunya sistem pertanian di Indonesia nanti, dengan teknologi apapun, ya, dengan ditingkatkan dengan teknologi apapun, jangan sampai meninggalkan roh daripada pertanian di Indonesia. Rohnya apa? Adalah roh kebersamaan, roh gotong royong. Ini terbukti bahwa sistem kebersamaan, sistem gotong royong ini sudah hidup sejak dulu. Dan itu ternyata menghasilkan sebuah sistem pertanian yang luar biasa. Ya, ini tadi terbukti ya. Sampai sekarang yang bisa kita lihat secara terpelihara dengan baik di Bali dengan Subaknya. Ya. Terbukti di Candi Barong, di Borobudur, itu ada relief pertanian, artinya sistem pertanian pada saat itu memang sudah bagus. Ya. Bahkan di Borobudur itu ada relief Karmawi Bangga panel 65 ya. Ya, itu. Makanya inilah, jadi apapun nanti sistem pertanian yang itu akan ditingkatkan
kemampuan, teknologi dan lain sebagainya ya. Tetapi itu jangan sampai meninggalkan roh daripada pertanian dan petani di Indonesia. Roh Betul, kebersamaan, iya, iya. roh gotong royong ini. Setuju Mas Toto. Ya. Bahkan di Jawa pun ada kesadaran kolektif bagaimana mereka mempertahankan ketahanan pangan. Itu terbukti dengan adanya, kalau di Jawa ini rumah-rumah ini zaman dulu Ya. ada sentong tengah untuk berdoa, ada sentong lagi yang untuk menyimpan hasil panen. Ya. Supaya ketika mereka paceklik atau mereka pas masa tanam, mereka masih punya persediaan pangan. Ini Ya. kan local wisdom yang menarik ini Mas Ya. Toto ya. Ya, termasuk itu Mas Agus, termasuk apa namanya gudang pangan, apa istilahnya dulu? Itu ada dulu. Lumbung pangan. Lumbung. Bahkan di padi. Jogja ada istilah Ya. lumbung pangan Mataram. Ya, lumbung itu bukan hanya sekedar untuk menyimpan, mempersiapkan bibit saja, Iya. ya, tetapi itu juga untuk menjaga ketahanan pangan. Betul. Ini kan menunjukkan sebuah kebersamaan gotong royong yang luar biasa. Iya. Para petani menyumbangkan atau menyimpan sebagian hasil pertaniannya di lumbung itu secara Betul. bersama-sama dikelola oleh sebuah lembaga apapun, Iya. entah itu desa, entah itu Betul. ya. Ini roh-roh kebersamaan semacam ini jangan sampai hilang Betul. di dalam sistem pertanian modern kita ke depan. Nah, kalau berbicara tentang sistem pertanian modern Indonesia ini, saya jadi teringat proyek besar yang bernama food estate, Mas Toto. Nah, Ya. ini barangkali kita tidak berkaca, bercermin atau menengok ke belakang bagaimana local wisdom yang dilakukan leluhur-leluhur kita, bagaimana mereka mempertahankan pangan. Tapi ketika dengan teknologi yang demikian hebat, tapi kok malah saya melihat ada kegagalan di dalam food estate itu ya. Ya, Apa yang salah? hampir semuanya salah, Mas. Wah, ini. Artinya yang pertama, dia menyalahi ini tadi roh kebersamaan daripada petani dan pertanian di Indonesia. Ya. Jadi food estate itu hanya dibuka lahan yang luas, ya, lalu dikerjasamakan dengan sebuah korporasi, dengan perusahaan, dengan petani ini dibuat sebuah semacam kesepakatan atau MOU, posisi mereka adalah sebagai pekerja. Jadi benar-benar tidak ada kesetaraan antara petani dengan hasil daripada food estate ini. Seperti yang disampaikan tadi, kalau food estate ini berhasil meningkatkan hasil apapun kemapanan, kedaulatan pangan, tapi tidak akan menyetarakan, mensejahterakan petani. Tetap saja petani hanya sebagai buruh di situ. Ini kesalahan yang pertama. Ya, meninggalkan budaya kebersamaan antara petani dengan tanah garapannya. Ya, ini. Yang kedua, kesalahan yang kedua ini tadi, bahwa mestinya seperti yang disampaikan, yang contoh tadi di Jawa Tengah, ya ada badan usaha milik petani, ya. Ini yang dibuat apa? Adalah kerjasama antara pemerintah dengan korporat. Ya sama juga ini. Betul. Tetap kapitalis dengan buruh, hubungannya semacam ini. Anehnya lagi, leading sektornya adalah Kementerian Pertahanan ya. Nah, ini tadi saya katakan bahwa tidak adanya sebuah sinergisitas antar lembaga itu di situ. Betul, ya. Ya, bahwa seakan-akan pertanian itu menjadi objek program dari masing-masing departemen. Betul. Departemen Pertahanan punya sendiri, Departemen Pertanian semua. Ini kan lucu. Artinya mereka punya ego sentral gitu ya. Iya, ya ini lagi. Petani hanya sebagai objek daripada program pemerintah. Bahkan ada banyak barangkali embung yang dibuat, tetapi dia tidak membuat saluran-saluran tersier misalnya ya. Ini kan lalu untuk apa gunanya embung itu kalau petani tidak bisa menikmati ya? Betul. Nah inilah makanya
sekali lagi di dalam revolusi pertanian ini kami menekankan adanya sinergisitas antar lembaga pemerintah, antar departemen, didukung oleh sistem akademik, ya, penelitian yang bagus, ya, didukung pula oleh apa? Kebijakan regulasi pemerintah yang baik, yang berpihak kepada petani. Oke, luar biasa Mas Toto, menarik sekali nih. Saya kira tidak cukup kalau hanya satu episode ini kita bahas tentang pertanian kita ini. Kita berharap Mas Toto bisa mau hadir lagi di podcast saya untuk Siap, membahas Mas Agus. lebih lanjut lagi bagaimana dunia pertanian kita ini, karena dari pertanian ini ditentukan masa depan Indonesia juga. Jadi kalau Bung Karno mengatakan petani itu adalah penyangga tatanan negara Indonesia, ya inilah salah satu elemen penting untuk bagaimana kita menata negara Indonesia ini ya Mas. Ya, lebih lengkapnya mungkin Mas Agus besok bisa hadir di dalam acara kita Daulat Rakyat Revolusi Pertanian Indonesia kepada Ganjar dan Mahfud. Luar biasa. Tanggal 26 November. Oke, Mas Toto. Ya, sebagai closing statement Mas Toto, saya jadi kalau tadi mengatakan local wisdom, saya jadi ingat lagunya Kinarto Sabdo yang memberi spirit atau semangat kepada para petani kita. Ada lirik lagu yang menarik dari Kinarto Sabdo. Saya ingat waktu kecil dulu sering dengerin radio kan. Dia mengatakan, salai jembar-jembar, parine lemu-lemu. Nah, mudah-mudahan petani Indonesia tetap sejahtera. Ya, betul. Jangan lupa, salam dari saya, Bapak, Ibu, I love you, Ganjar Mahfud, pasti Indonesia jaya. Salam dari saya. Terima kasih.